Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Pak Kris, selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Next. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rizkita Dinda Mulia dengan NPM 126, yang kedua ada saya sendiri, Niken Nur Latifah dengan NPM 160, lalu ada saya Dila Yanuansyah dengan NPM 189, dan Diana Oktaviani dengan NPM 278, lalu ada Fat Ardito NPM 279, dan juga Andre Wilito dengan NPM 290. Next. Baik, yang pertama adalah pemerintah milik masyarakat memberdayakan daripada melayani. Di sini ada pemecahan masalah yang mendasari dari kejahatan. Yang pertama dengan membangun hubungan yang kuat dengan lingkungan sekitar. Oke, dari buku yang telah kami baca, di sini menjelaskan bahwa LeBron menjadi kepala kepolisian di Austin, Texas. Dia memiliki gagasan bahwasannya seharusnya polisi itu tidak hanya menanggapi masalah kejahatan, melainkan juga membantu memecahkan masalah yang menjadi sumber dari kejahatan. LeBron juga menugaskan perwiranya untuk membuka 20 etalase minimarket di lingkungan sekitar dan menginstruksikan petugasnya untuk membangun hubungan yang kuat dengan gereja, bisnis, PTA, dan organisasi masyarakat lainnya agar terjadi hubungan yang kuat antara perwira dan juga masyarakat sekitar. Lalu yang kedua yaitu bertanya kepada warga tentang masalah lingkungan. Di sini, Libra juga menginstruksikan kepada bawahannya untuk mengunjungi 2/3 rumah di daerah yang memiliki angka kejahatan yang tinggi untuk memperkenalkan diri dan juga bertanya tentang masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Pada saat memperkenalkan diri kepada warga, Lee Brown dan bawahannya juga menjelaskan kembali peran dan tugasnya selama patroli bahwa mereka itu menjadi pengatur komunitas, aktivis komunitas, pemecah masalah, dan menginginkan orang-orang itu berkomitmen untuk lingkungan. Untuk tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya angka kejahatan di lingkungan tersebut. Lalu akibat dari gagasan Lee Brown disebut sebagai kepolisian yang berorientasi pada masyarakat. Ide dasarnya dari gagasannya adalah menjadikan keselamatan publik sebagai tanggung jawab komunitas, bukan sekedar tanggung jawab profesional. Gagasan ini juga mengubah tugas polisi dari penyelidik dan penegak hukum menjadi katalisator dalam proses swadaya masyarakat. Jadi tugas polisi tidak hanya mengurusi masalah kejahatan, melainkan juga membantu anggotanya seperti membersihkan lingkungan dengan tokoh masyarakat untuk menjaga agar anak-anak tetap bersekolah dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah menarik kepemilikan dari birokrasi ke masyarakat, yang dimana proses ini tanggung jawab, kekuasaan atau kontrol atas suatu entitas atau sumber daya dipindahkan dari struktur birokrasi pemerintah ke masyarakat secara umum. Ini dapat mencakup transfer kepemilikan properti, kebijakan publik, atau pengambilan keputusan yang dulunya dipegang oleh birokrasi dan diberikan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Seperti contoh, di Cicego, setiap sekolah negeri sekarang dijalankan oleh dewan yang terdiri dari 6 orang tua, dipilih oleh orang tua, 2 anggota masyarakat, dan dipilih oleh warga masyarakat, 2 guru, dipilih oleh staf sekolah dan kepala sekolah. Dewan ini bertindak sebagai dewan direksi yang maksudnya adalah diangkat menjadi kepala sekolah yang berdasarkan kontrak berbasis kinerja selama 4 tahun. Bahkan di lembaga lainnya juga memulai program layanan industri, bahkan di rumah sakit juga ada sukarelawan yang sebagian besar seperti komunitas G membangun cara baru untuk merawat beberapa anggota masyarakat yang paling rentan. Dengan kesimpulan, dengan kerja program layanan sosial yang seperti ini adalah program yang paling efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, perumahan umum studi kasus. Transformasi yang terjadi ketika penyewa perumahan rakyat mengambil kendali atas lingkungan mereka sendiri. Katalis untuk transformasi ini adalah seorang wanita luar biasa bernama Kimmy Gray ketika dia mendapat apartemen pertamanya di Kenilworth Parkside pada tahun 1966. Kimmy Gray mempersonifikasikan stereotip yang dimiliki banyak orang tentang ibu yang sejahtera. 21 berkulit hitam, bercerai, sejahtera dengan 5 anak. Hal ini dia ada contoh ketergantungan tetapi gunung yang tidak bisa dipindahkan orang ketika mereka memutuskan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Tahap kedua transformasi dimulai pada tahun 1982. Untuk beberapa tahun, penduduk Kenilworth Parkside telah meyakinkan pers wali kota untuk membiarkan mereka mengelola properti. Akhirnya dengan enggan dia setuju. Para penyewa menulis konstitusi mereka sendiri dan anggaran rumah tangga, personel dan prosedur kebijakan mereka sendiri. Mereka deskripsikan pekerjaan itu sendiri. Kenilworth Parkside Resident Management Corporation mempekerjakan dan melatih warga untuk mengelola properti dan melakukan pemeliharaannya secara berlanjut. Mungkin masalah terburuk di Kenilworth Parkside adalah narkoba. Banyak pelanggan
Kenilworth. Kecuali polisi, dia enggan memasuki lingkungan karena penduduk permusuhan. Akhirnya Kimi mengadakan rapat dan mengundang polisi. Pada awalnya sebagian besar warga tinggal di rumah takut dianggap pengadu. Kimi dan beberapa orang yang hadir meminta patroli polisi di sekitar Kenilworth Parkside. Resident Management Corporation membantu setidaknya 132 penduduk untuk mendapatkan kesejahteraannya. Saat mereka dapat mengendalikan lingkungan mereka, harapan mereka mulai berubah. Apa yang dilakukan oleh Kimi dan pemimpin kepercayaan diri, dan hanya ketika mengatasi krisis kepercayaan diri yang bisa berkesempatan untuk membuat perbedaan dalam hidupnya. Yaitu layanan profesional versus perawatan masyarakat. Dalam memberikan pemberdayaan masyarakat, harus dilihat dari layanan profesional yang diberikan kepada masyarakat. Pada kenyataannya, permasalahan dalam pelayanan terdapat pada nominal untuk membayar layanan tersebut, seperti contoh di Boston, yang memaksa rumah sakitnya unik dan layanan mereka untuk wanita hamil yang menyebabkan kematian bayi yang terus meningkat. Masalah tersebut terjadi karena kemiskinan, kecanduan narkoba, seks remaja. Oleh hal tersebut, terdapat perbedaan antara institusi dan komunitas, antara lain, yang pertama, institusi menawarkan pelayanan profesional daripada komunitas. Yang kedua, komunitas lebih fleksibel dan kreatif daripada layanan besar birokrasi. Yang ketiga, komunitas lebih murah daripada profesional layanan. Yang keempat, masyarakat menegakkan standar perilaku profesional lebih efektif terhadap birokrasi daripada komunitas. Yang kelima, komunitas fokus pada kapasitas dan fokus pada sistem pelayanan kekurangan. Selanjutnya yakni transisi dari pelayanan ke pemberdayaan. Robert Hudson mendesak Kimi Clear dan eksekutif manajemen penyewa lainnya untuk membuat daftar perbaikan legislatif yang akan menghilangkan hambatan kesuksesan mereka di pertengahan tahun 1980-an. Mereka membuat 7 modifikasi federal pada Undang-Undang Perumahan berdasarkan daftar itu. RUU yang dihasilkan menetapkan hak yang jelas bagi Dewan Penduduk untuk mengelola pembangunan secara mandiri, memberi mereka preferensi untuk hibah renovasi HUT, dan menetapkan proses di mana penduduk dapat menjual proyek mereka ke perusahaan manajemen setelah 3 tahun manajemen yang sukses, dan mengalokasikan $5 juta untuk melatih penduduk lokal dalam manajemen mandiri di 50 proyek. Ketika pemerintah mendorong kepemilikan dan kontrol ke masyarakat, tanggung jawab pemerintah tidaklah berakhir. Melainkan pemerintah mungkin tidak lagi memproduksi jasa, tetapi mereka tetap bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan terpenuhi. Ketika pemerintah melepaskan tanggung jawab kemudi ini, banyak bencana yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu memberdayakan warga melalui demokrasi partisipasi. Secara teori, sistem demokrasi partisipatif memberikan masyarakat kepemilikan atas pemerintahan, bukan hanya terhadap pemecahan masalah atau layanan saja. Namun kenyataannya, hanya sedikit orang Amerika yang merasa bahwa mereka memiliki atau mengendalikan pemerintah. Pada tahun 1990, terdapat upaya masyarakat untuk mengendalikan pemerintah, yaitu melalui yang pertama, membatasi masa jabatan pemerintah. Amerika membatasi masa jabatan bagi para pejabatnya. Yang kedua, reformasi keuangan kampanye. Reformasi keuangan kampanye merupakan syarat untuk merebut kembali pemerintah. Di Amerika, banyak orang yang merekomendasikan bentuk lain dari partisipasi demokratis ini. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan inisiatif pemungutan suara. Amerika telah mengadakan lebih banyak pemilu daripada hampir semua negara lain di bumi. Pemilihan tersebut meliputi pemilihan negara bagian, pemilihan kota, pemilihan kabupaten, pemilihan dewan sekolah, pemilihan dewan air, dan pemilihan dewan transit. Itu tadi pemaparan materi dari buku yang berjudul Reinventing Government atau Mewirausahakan Birokrasi yang telah kami baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.